Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, selamat sore ya. Sore, eh, pada kesempatan sore ini kita akan membahas gitu ya, membahas tentang pembahasan tentang apa? Materi praktikum SQL ya, DDL dan DML. Nanti ini patokan saya menggunakan eh, menggunakan modul modul yang teman-teman download di e-learning. Sudah terlihat ya, Mas Fahri? Bisa, Pak, bisa. Oke, oke. Eh, kita langsung saja ke materinya ya. Eh, ada SQL. SQL itu apa? SQL itu Structure Query Language gitu ya. Di Structure Query Language itu ada beberapa metode gitu ya. Ada DDL dan DML. DDL itu Data Definition Language gitu ya, di mana dia mendefinisikan suatu data gitu ya terlebih dahulu gitu ya. Seperti apa? Seperti kalau teman-teman mau membuat database gitu ya, ada perintahnya, perintah dasarnya adalah create gitu ya. Itu perintah perintah untuk membuat ya basis data dan tabelnya. Terus ada perintah alter gitu ya, perintah untuk melakukan perubahan ya, jika ada perubahan pada tabel yang telah dibuat, menambahkan, menggantikan nama field gitu ya, menamakan kembali atau menghapus field gitu, bisa menggunakan alter. Nah, kalau untuk menghapus tabel itu menggunakan namanya drop, perintah untuk menghapus nama tabel atau basis data. Ya, nanti kita coba ya. Terus ada lagi namanya DML. DML itu perintah ya untuk tadi eh, data manipulation language gitu ya. Untuk memanipulasi data gitu ya. Untuk memanipulasi data gitu ya. SQL untuk memanipulasi data. Apa saja yang bisa dimanipulasi gitu ya. Proses pengolahan datanya dalam setiap tabel basis data itu gitu ya. Manipulasi itu apa saja perintah-perintahnya? Ada insert gitu ya. Kalau teman-teman tahu CRUD, nah di sana gitu ya. Ada insert, create gitu tadi. Ada update, ada delete, ada select gitu ya. Tuh. Insert itu perintah untuk memasukkan data ke dalam basis data. Update itu perintah untuk ya melakukan update dan kawan-kawan gitu ya. Delete juga, delete menghapus datanya dalam basis data gitu ya. Kalau DML itu fokusnya ke datanya gitu ya. Kalau DDL fokusnya pada objeknya ya teman-teman ya. Objek itu apa? Tabel-tabelnya, tipe datanya, fieldnya gitu ya. Tuh. Perintah-perintahnya bisa teman-teman lihat di modul tadi gitu ya. Nah, ada ada lagi ya, ada between, like, order by gitu ya, terus ada group by, terus ada fungsi statistikanya untuk menghitung, mengecek jumlah datanya, terus mencari nilai totalnya gitu ya, mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum. Nah itu di SQL sudah diakomodir gitu ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tadi ya. Kita coba ya apa IRD yang teman-teman buat kemarin gitu ya. Adalah apa? Apa itu? IRD kasus rumah sakit kemarin kan ya. Ya, kita anggap
bentuknya seperti ini gitu ya. Ada dokter memberikan data ke administrator gitu ya. Ini kenapa dia ada data seperti ini gitu ya. Karena dokter dan administrator itu kemarin kan ya sudah saya jelaskan many to many gitu ya. Many to many itu kalau many to many akan muncul lagi relasi baru namanya dokter admin gitu ya. Tuh ya. Ini ini muncul gara-gara tadi ini dokter many to many, gitu ya. Munculnya seperti itu. Gitu. Terus ada lagi administrator melayani, ini sama, gitu ya. Administrator pasien gitu. Itu many to many. Hasilnya apa? Daftar. Hasil dari many to many tadi itu hasilnya adalah tabel daftar. Tuh, dan kawan-kawan. Itu ya teman-teman ya. Nanti ini saya mengulang lagi yang kemarin ya, kita patokannya sekarang IRD yang ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Kita coba ntar, kita coba dulu ya. Coba dulu untuk eh ya, teman-teman dia menggunakan kemarin sudah pernah nyoba ini pakai SAMPP. Udah coba download tapi bingung cara eksekusinya, Pak, saya. Oh, begitu ya. Nanti kita coba sama-sama. Oke. Sudah diinstal? Udah, tapi pas-pas di langkah pertamanya kan di sini untuk masuk akses kalau pakai aplikasi itu tinggal mau, saya bingung itu kenapa. Ya, nanti kita coba ya, Mas ya. Ya, Bentar ya. pasti. Oke, begini. Kita coba saya stop sharing dulu. Stop sharingnya. Oke, kita coba semua. Ini terlihat, Mas, dua-duanya. Ada XMPP sama Bisa PDF-nya. Terlihat ya? terlihat. Oke. Kalau sudah diinstal gitu ya, kan tampilannya seperti ini ya. Iya. Nah, itu kita start dulu. Di start dulu. Kalau mau pakai, biasanya cuman MySQL-nya saja gitu ya. Di start Oh, ya. ntar. Di start gitu ya. Terus nanti kalau pengen lebih cepat nanti kan ini kan kita mau mau masuk ke CMD-nya ya. Iya. Ya, CMD-nya CMD-nya kita kemarinnya di sini saya bermasalah terus. CMD-nya kita pakai yang ini saja, langsung pakai ngambil selnya. Itu lebih cepat gitu. Ya. Gitu. Kalau kalau mau pakai CMD nggak apa-apa. Kita langsung ke CMD saja gitu ya. Kita langsung run administrator saya. Nggak perlu ya. Nggak perlu run administrator kan. Bentar, saya kecilkan. Nah, ya. CMD gitu. Masukin ya, sudah seperti ini. Ayo. Sudah masuk CMD-nya. Ya, kalau CMD-nya sudah masuk, kita ketikkan gitu ya. Masuk ke folder sum-nya. Jadi cd xampp gitu ya. MySQL bin itu. Oke, salah. Kita tutup dulu. Kita keluar dulu dari folder Bung Koko users ini. Kita keluar dulu, gitu ya. Setelah itu baru kita masukkan lagi cd xampp MySQL bin. Sampai sini sudah, Mas Fahri? Sabar, Pak, saya tadi baru mau buka aplikasinya. Oh iya, oke.
ya. Saya aktifkan mail SL saja toh. Ya, MySQL di di start dulu gitu. Oke, yang lain juga boleh mencoba PMD. ya. Ah, sudah ketemu, masuk di user, baru user. Sabar. Aduh. JND baru harus tulis yang SXAMPP baru Ya, ini kah? Masukkan ya. itu dulu. Masukkan yang ini dulu, Mas. Masukkan, keluarkan dulu ke foldernya. Keluarkan foldernya dulu ya. Keluar folder dulu pakai CD titik-titik gitu ya. Kan ada di sini ya, kalau nggak salah. Nggak ada ya? Sabar, saya coba bikin ya. Iya, User CD ya. titik-titik. Iya, titiknya Untuk dua yang kali. langkah paling titik 2 kali. Spasi ya setelah CD itu gitu ya. Oh, harus spasi ya. Yap. CD, sabar ya Pak, saya coba. CD is not recognized Salah as berarti itu. internal. Salah. Ya, Oh, CD titik-titik, CD titik-titik. Titiknya dua kali ya. iya, titiknya 2 kali. Baru spasi tuh. CD spasi titik-titik. CD spasi CD titik-titik. CD titik-titik juga nggak apa-apa sih. titik Coba enter. ya. Sama saja ya Pak. Ini bermasalah di laptopku atau Nah, kalau masih bermasalah, berarti kita pakai yang tadi, gitu ya. Kita pakai langsung ke selnya saja, gitu ya. Ini dari sel SAMPP tadi, ya. ya, Dari SAMPP tadi, pilih sel, sel. gitu ya. Nah, muncul seperti ini, Ya, muncul ya. muncul ya. Nah, kalau sudah, masukin ke file, kita ketik cd mysql bin, CD MySQL bin. gitu ya. Ya, Sudah masuk? sabar saya uji coba lagi. Sel CD sabar ya. CD myself bin. Masuk ya. Kalau sudah masuk, Sabar. Myself. Nah, yang lain juga bisa nyoba ya teman-teman ya. Udah masuk, Mas? sabar Pak, saya ada Ya. bikin. Saya uji coba, masalahnya dari kemarin tinggal tidak mau masuk terus. Ini harus miring ke samping atau? Oh, ini. Sabar ya. Ini. Ntar. User laptop ini. Oh, bisa. Udah ya. Ya. Jadi nanti Iya. kalau teman-teman mau masuk ke MySQL-nya, kita pakai MySQL min u root ya. Ini Ah, MySQL min u root gitu ya. Ini jadi nanti biasanya teman-teman kalau pakai pakai XAMPP itu dia rootnya itu usernya root, passwordnya kosong gitu ya. Kalau dia ada password, masukin min p gitu ya. min MySQL P. min u Min root U. min p. Root. Min P. Ya, Habis. kalau tidak ada password langsung di enter saja. Oh, Gitu ya. Nah, ya, kalau sudah sampai sini gitu ya. Kalau sudah sampai sini, teman-teman sudah masuk ke MySQL-nya gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan database apa saja yang ada di dalam eh, MySQL ini gitu ya, MySQL yang sudah tercreate di sini gitu ya.
pakai show database. Ya, databases gitu ya. Nanti teman-teman bisa. Nah, ini punya saya ya. Nih, ada semua di sini ya. Nih, ini punya saya. Kalau teman-teman fresh itu berarti ada MySQL, ada PHP MyAdmin, ada performance schema kalau tidak salah. Ada information schema. Gitu ya. Nah, ini hasilnya. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Database, show database kalau mau buka MariaDB ini kah? Ya, langsung aja diketik ya MariaDB show databases gitu ya. Ini di sini di apa namanya di modul sudah lengkap ya Mas ya. Oh iya, Jadi nanti bisa dicoba dulu ya. Nanti eh bisa dicoba Mas Fahri iya atau Pak. teman-teman yang lain gitu ya. Nanti cobanya nanti saja. Saya menjelaskan Oh dulu iya, gitu ya. terima kasih Pak. Habis itu nanti ya file ini kan ada rekamannya ya. Rekamannya saya kirim ke e-learning gitu ya Mas ya. Oh, Oke, iya terima daripada kasih Pak. kita nanti bingung nanti ya. Waktunya Iya, juga kasihan juga teman-teman yang lain gitu ya. Oke? iya, terima Oke, kasih. siap gitu ya. Oke. Sekarang kita coba untuk DDL-nya, menciptakan basis datanya ya. Ya, di sini belum ada basis datanya, basis data rumah sakit belum ada gitu ya. Sekarang kita ciptakan dulu basis datanya apa gitu ya dengan perintah apa? Create create ya, create database nama 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 apa? Nama databasenya apa? Misalkan rumah sakit gitu. Titik koma ya, jangan lupa titik komanya gitu ya. Tuh, sudah terbikin, sudah terbuat gitu ya. Query oke. One row effect kalau mau dilihat sudah dibuat atau tidak, sudah ada atau tidak database-nya, kita cek database show. Nah, ini sudah ada rumah sakit gitu ya. Nah, setelah itu gitu ya. Setelah itu kita mau coba nanti nih ya, untuk menghapus database-nya gitu. Database-nya kita mau hapus nih. Kalau database-nya kita mau hapus, pakai drop database nama database titik koma. Itu ya. Jadi ini saya hapus, saya tidak perlu saya hapus karena nanti mau kita coba lagi untuk apa namanya? Untuk nge-create tabelnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin tabel-tabelnya. Kemarin eh, teman-teman sudah ada tabel apa di sini? Ada yang di atas ada entity, ini kan ada tabel dokter gitu ya, ada tabel pasien, ada tabel administrator gitu kan. Nah, berarti nanti jadi, saya lihat dulu. Jadi gitu ya, kita buat tabelnya dengan apa? Dengan perintah create tabel. Nama tabelnya apa? Tadi nama tabelnya adalah eh, admin gitu. Administrator gitu. Ya, ada ya administrator kan. Terus fieldnya apa? Fieldnya apa tadi? Fieldnya itu tadi coba kita lihat. Nah, saya cek dulu di atas. Administrator ada ID admin ya. Harus ada tipe datanya. Tipe datanya apa gitu. Tipe datanya apa gitu. Ntar saya lupa. Tipe datanya apa gitu ya. Tipe data admin itu biasanya ID itu apa biasanya?
integer gitu kan. Dalam kurung panjangnya berapa? Panjangnya 3 misalnya. Di koma ini sudah di admin ya. Terus ada ditambah lagi dengan apa? Ada waktu jaga. Waktu jaga itu apa? Pakai date ya. Date dalam kurung to date saja, tidak perlu pakai dalam kurung gitu ya. Terus ada lagi nama admin dalam kurung bisa pakai varchar gitu ya. Varchar atau char gitu ya, terserah. Biasanya pakai varchar gitu ya. Varchar berapa? 256 atau 50, biasanya 50 ya. 50. Kita titik koma. Ya, jadi tabelnya tadi ini ada di tabel administrator gitu ya. Ini entitas administrator gitu ya. Terus yang ini tadi atributnya ada apa? ID admin, terus ada waktu jaga ya. Terus ada lagi admin, nama admin. Oke, seperti itu. Kalau sudah semua terpenuhi, jangan lupa titik koma. Oh iya, sebentar. Kita harus di use dulu database-nya. Kita masuk ke database-nya dulu. Use database-nya. Use rumah sakit. Ya. Nah, ya. Kalau sudah database ceng, berarti database-nya sudah mengarah ke rumah sakit tadi. Nah, tinggal kita coba lagi. Create table administrator, ID admin, dan kawan-kawan. Coba. Ya. Query oke. Row efek gitu ya. Untuk ngelihatnya seperti apa? Show tabel. Kan sudah ada tabel administrator yang terbuat gitu. Terus selanjutnya lagi kita bikin lagi apa lagi? Tabel dari create pasien gitu ya. Create pasien gitu. Terus ID pasien mesti ada gitu ya. Pasien integer gitu, integer 3. Ini panjangnya berapa gitu ya. Terus nama pasien tuh berapa lagi tuh? Nama pasien ada nama pasien itu apa pakai varchar juga 50 gitu ya. Terus jenis kelamin ya. Kita mau pakai apa? E6 bisa. Kalau dia eh, ada pilihannya bisa pakai E6 atau bisa pakai varchar, terserah gitu ya. Tergantung gitu ya, tergantung kebutuhannya seperti apa gitu ya. Pakai E6 saja. E6 itu jadi ada laki-laki, kita kasih laki-laki gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa cek juga nanti tipe data E6 itu seperti apa ya. Perempuan ya. Sudah, sudah semua, sudah terpenuhi semua ya. Satu lagi alamat pasien. Alamat pasien. Tipenya apa? Teks biasanya. Karena pasien lebih banyak gitu ya. Besar. Titik koma. Apa itu? Oke. Oke, ini ya. Sip. Apalagi ini ya. Jenis kelamin enam laki-laki. Laki-laki perempuan. Nah, kita lanjut aja. Ya, jenis kelamin enam gitu ya. Laki-laki. Laki-laki perempuan gitu.
terus koma, alamat pasien, teks, tuh, di situ baru titik koma. Apa lagi ya? Kita cek di bawah ya. Kita cek dulu. Oke, pasien, primary key, alamat. Nah, ya kita pakai karakter saja. Ini kita ganti saja daripada nanti kelamaan gitu ya. Oke, kita pakai varchar 1 ya. Oke. Lah, apa ya? Bentar. Create. Oh, iya, maaf. Harus pakai create table gitu ya, lupa saya. Create table ya. Gitu. Create table pasien ID gitu ya. Create table pasien, pasien. Kerja 3 nama pasien voucher 50 koma jenis kelamin voucher voucher 1 koma alamat pasien 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 kasih voucher juga nggak apa voucher 100.000 dalam kurung tutup kurung itu ya. Nah itu ya teman-teman ya, kita cek lagi ada tidak show tables. Nah sudah ada ya. Oke ya, jangan lupa tadi eh, kalau mau pakai database-nya harus pakai use database tadi gitu ya. Nah sekarang kita coba lagi untuk tadi. Nah ini administrator pasien sudah saya buatkan gitu ya. Nah sekarang gimana caranya kita mau menambahkan tadi, menambahkan primary key-nya gitu ya. Menambahkan primary key-nya berarti nanti gitu ya. Create tadi kelupaan penambahan primary key, alter tabel gitu ya pasien itu koma ID pasien integer 3 gitu ya, primary key auto increment, kita titik koma. Apa yang salah? Oh maaf. Oke. 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 Alter tabel pasien gitu ya, ID pasien primary key auto. Hmm. Apa ya ini ya? Ntar kita cari dulu. Cari referensinya dulu. Oke, alter tabel primary key. Oh ya teman-teman ya, teman-teman bisa cari di W3 School kalau mau mau cari yang apa materinya yang lengkap ya. W3 School, W3 School.
ya. Oke. Nah, ini ya alter tabel person gitu ya. Nah, saya lupa tadi. Oke, itu ya. Jadi harus ditambahkan kalau mau nambahkan alt primary key-nya alter tabel gitu ya. Pasien add constraint ya, ID pasien ya, primary key, primary key, primary key. Udah, semuanya. Oh, maaf, maaf. Ah, oh, ini jadi ya, pakai yang ini aja. Alter tabel add primary key, itu primary key itu ID-nya apa? Jadi ID pasien. Ini ya teman-teman ya. Kalau mau menambahkan tadi juga administrator harusnya ada alter tabel administrator add primary key ID admin. Karena kan yang jadi primary key ID adminnya. Gitu ya. Oke, titik koma. Oke, gitu. Nah, sekarang kita mau lihat tuh hasil dari tadi, hasil dari field dari yang kita buat tadi. Misal kita lihat dulu fieldnya apa saja gitu ya. Berarti kita harus pakai use tabel satu, bisa ya. Show tabel. Nah, ya Mas, teman-teman ya. Kalau mau melihat itu, melihat isi tabelnya berarti harus pakai describe eh, nama tabelnya apa? Pasien misalnya. Koma. Show column. Describe. Tuh, ya sudah ada tabelnya, sudah terbuat semua. Primary key-nya apa? Sudah ada key-nya, ya. Namanya sudah ada dan kawan-kawan. Juga sama kalau mau lihat yang tabel tabel admin, berarti tabel administrator, describe administrator, titik koma. Itu ya, ya. Nah, setelah itu gitu ya. Setelah itu kita masuk ini DDL tadi, ini DDL sudah gitu ya. DDL itu tadi ada create gitu ya. Create, nah fokusnya ke create dulu gitu ya. Create table, create database, terus ada alter tadinya, alter, terus ada apa lagi? Tiga, ada drop ya, drop nanti kita praktekkan gitu ya. Terus ada lagi, sudah itu aja. Terus kita masuk ke DML-nya. DML-nya itu apa tadi? Untuk pengolahan datanya ya. Untuk menambahkan datanya apa saja, menghapus datanya, mengupdate datanya bagaimana dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita mau coba memasukkan data gitu ya. Memasukkan data ya teman-teman di praktikum di ini sudah semua sudah anu semua. Saya cuman praktekkan yang untuk yang administrator dan pasien. Nanti teman-teman coba gitu ya. Bisa coba sendiri gitu. eh Kita coba. Bentar.
untuk, oh ya, saya buatkan tabel satu lagi. Tabel tabel apa nih? Tabel, sebentar. Saya buatkan tabel dok pasien administrator. Pasien administrator daftar berarti ya. Saya buatkan tabel, berarti ada create tabel gitu ya. Daftar dalam kurung ID daftar INT 3 gitu ya. ID pasien INT 3 juga, integer 3 juga. Tuh. Terus sebentar kita cek dulu. Ada namanya ID daftar gitu ya. ID daftar, ID pasien, ID admin. Admin sama INT 3 juga, integer 3 juga. Nah, jangan lupa di sini tadi harus ditambahkan primary key. Kalau kita tidak, kalau kita lupa nanti pakai tadi, pakai apa? Pakai auto increment. Pakai alter tadi, gitu ya. Titik koma. Ya, coba kita cek lagi. Sudah ada belum? Descript tabel, descript daftar. Ya, sudah ada ya teman-teman ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan datanya. Ya, kita coba untuk memasukkan datanya. Gitu ya. Nah, yang ini sebenarnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan tadi, menggunakan, kalau yang ini kan berbasis terminal ya, CMD ya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan tadi, menggunakan apa di dalam pakai browser, tuliskan saja localhost gitu ya, php myadmin. Nah, itu localhost php myadmin. Berarti ini harus di start dulu kalau seperti itu. Review. Oke, nanti aja sini ini ya. Nanti kita anu fokus ke ini dulu gitu ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin ya, ingin menambahkan tadi dengan fitur tadi dengan DML gitu ya. DML gitu, teman-teman bisa tadi menginsert DML ya. DML. Misal kita mau nambahkan data pada pasien, pada tabel pasien. Berarti kalau menambahkan data itu harus pakai perintah insert, insert gitu ya, into gitu. Bisa dikasih into atau tidak gitu ya. Into gitu ya. Nama tabelnya apa? Pasien gitu ya. Daftar kolom yang mau dimasukin apa gitu ya. Ada yang mau ditambahkan data apa saja. Misal ID pasien, nama pasien, itu terus ada alamat pasien, ya sesuaikan dengan field yang ada di sini, ya nama pasien, jenis pasien gitu, jenis kelamin, ya jenis kelamin gitu, oke, jenis kelamin dalam kurung gitu, dalam kurung. Nah, ini dikasih values-nya. Values-nya apa? Nilainya apa gitu. Misal 1, ID-nya 1. Namanya siapa? Joko Widodo ya. Alamatnya di mana? Jalan Pakis gitu. Haji gitu. Nomor 35.
Terus jangan lupa dikasih tanda petik ya teman-teman ya. Terus jenis kelaminnya, kalau laki-laki 1 gitu ya, kalau perempuan 0 gitu. Biasanya seperti itu. Kasih karena tadi integernya varchar 0 ya. Oke. Nah, ini hasilnya nanti ya, jika teman ini sudah oke, berarti sudah bertambah gitu ya. Sudah ditambahkan gitu. Nah, sekarang kita mau menambahkan beberapa nama lagi gitu ya. Beberapa nama lagi yang sama gitu. Misal nama pasiennya 2, Joko Purwanto. Jalan Pakis Haji nomor 36 1 ya. Terus tambahkan lagi apa? Fahri gitu. Fahri. Database-nya ya. Ini kita coba ya. Tuh. Kenapa tidak bisa? Karena duplikat gitu ya. Karena duplikat ini. ID-nya harus berbeda gitu ya. Tuh. ID-nya harus berbeda karena tadi sudah dipasang primary untuk ID pasien. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ID-nya harus diganti. Just oke. Seperti itu kita tambahkan lagi menjadi 5 lagi gitu ya. Tambahkan 2 lagi gitu. ID-nya kita kasih 4 gitu ya. Namanya Yuliana gitu. Alamatnya sama saja gitu ya. Coba lagi. Kita coba lagi. Januar. Oke. Nah, ya kan? Kenapa ini sama? Karena dia ganda. Oke, sudah 5 kan? Nah, sekarang dari tabel ini tadi gitu ya. Dari tabel ini tadi kita mau lihat tuh ya, isinya apa saja yang ada di tabel pasien gitu kan. DML DML-nya apa pakai apa? Kalau mau melihat berarti harus diselect. Select tadi. Mana select? Kita cek. Nah, select ya. Perintah untuk menampilkan data. Ya. Select itu perintah untuk menampilkan data. Jadi kita coba select ya, fieldnya apa gitu misal. Kita kasih bintang gitu ya. Bintang itu untuk mengambil seluruh data gitu ya. Kalau cuma mau satu data saja kita coba. Kalau ini select bintang from pasien ya, titik koma. Nah, hasilnya ini ya. Ketika teman-teman mau mengambil nama pasiennya saja, berarti nanti select nama pasien ya. Fieldnya apa? Fieldnya apa tadi? Nama pasien gitu ya. From pasien. Oke, ketika teman-teman mau menampilkan dua field gitu ya. Jadi select nama pasien, koma alamat pasien misal. From pasien. Tuh ya, terlihat perbedaannya kan. Kalau select itu mengambil semuanya, kalau ada fieldnya berarti satu field berarti yang ditampilkan cuma satu field gitu ya. Kalau ada 2 field yang ditampilkan 2 field. Ya teman-teman ya. Nah, oke. Setelah itu kita coba lagi. Nah, ini ada select bersyarat nih ya. Saya nih ya, bersyarat apa yang mau dibersyaratin ya? Bentar. Oke,
Saya ganti dulu. Saya ganti, kita masuk ke yang ganti dulu. Ya, kita ganti dulu tadi namanya update ya. Ketika ada select, berarti ketika ada insert, berarti kita kalau ada kesalahan berarti kan harus diupdate gitu ya. Kita cari update. Nah, ini kita ganti dulu update-nya gitu ya. Kita update dulu gitu ya. Update nama tabelnya apa? Nama tabelnya misal nama pasien gitu ya. Kita mau ganti jalan nama jalannya gitu ya. Dan nama ini nih jenis kelamin Yuliana gitu. Jenis kelamin Yuliana itu kita kasih 0 gitu ya. Jadi nama pasien gitu. Nama pasien set gitu ya. Set fieldnya apa? Fieldnya misal ID fieldnya misal tadi apa tadi jenis kelamin ya, where harus ada where-nya gitu ya, where di mana gitu ya, kode uniknya berapa, kode uniknya siapa gitu, kode uniknya tadi berarti 4 gitu. Oh, ini ID pasiennya apa gitu, ID pasien sama dengan 4. Kita coba ya. Harus disama dengankan dulu, jangan lupa disama dengankan dulu jadi 0. Nah, sudah berubah ya, kita coba lagi select alamat pasien from, ya sudah berubah ya 0. Nah, sekarang kita ke select bersyarat tadi gitu ya. Nah, masuk ke select bersyarat. Oke, select bersyarat tadi mana ya? Select bersyarat ya. Select bersyarat. Nah, ini tadi. Kita mau menampilkan kelamin, jenis kelaminnya yang jenis kelaminnya 1 gitu ya. Atau yang jenis kelaminnya 0 gitu. Select misal bintang from pasien gitu ya. Where, nah, kalau yang bersyarat harus ada where gitu ya. Where jenis kelamin. Kalau kita mau menampilkan yang Yuliana saja berarti where-nya 0 gitu ya. Coba ditampilkan. Tuh, ya. Ketika kita tampilkan where-nya jenis kelaminnya 1, yang tampil jenis kelaminnya yang 1 saja. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini select antar join antar tabel nanti kita. eh, nah, ini tadi kan sudah ada antar tabel ya, join ya. Ntar, kita sudah bikin tabel daftar. Oke. Ya, kita sudah bikin tabel daftar tadi. Berarti kita pakai tabel daftar. Ini tadi ya, teman-teman, di contoh agak berbeda ya. Eh, di contoh dia pakai eh, dokter dengan pasien. Nah, kita pakai yang eh, kita isi dulu sebenarnya ya. Kalau teman-teman mau nyoba yang pakai eh, yang sama dengan ini kita buatkan dulu gitu ya. Kita bikinkan create tabel dulu gitu ya. Tabel pasien dokter gitu. Sama pasien dokter. ID-nya berapa? ID ID-nya jangan lupa dikasih primary key, auto increment gitu. Increment gitu. Terus kasih lagi ID admin, ID dokter, gitu ya, dokter, koma, ya, INT, jangan lupa INT-nya,
integernya, tipe datanya jangan lupa 3 ya. Terus ID dokter juga harus sama tadi 3 kita bikin, jangan sampai beda. Terus ada ID pasien, pasien sama integer 3 juga ya. Terus ada waktu periksa, itu ada date gitu ya. Terus ada lagi resep, itu dia pakai varchar varchar berapa, 100. Tuh, itu oke ya. Kita coba cek lagi descript pasien dokter, sudah ya teman-teman ya, sudah terbuat gitu ya. Nah sekarang kita isi dulu eh, data pasien tadi gitu ya. Coba kita lihat isi data pasien, data untuk tabel pasien gitu ya. Kita isi dulu, gitu ya. Kita isi misal nih, kita isi eh dengan insert gitu ya. Oke, insert gitu ya, into tabel apa, pasien dokter. Dokternya aja belum kita buat ya, berarti kita bikin insert dokter dulu. Value-nya apa gitu ya, insert into dokter, field-nya apa, field-nya ID dokter, terus nama dokter, terus apa lagi, nama dokter, terus alamat dokter. Ada nggak sih, bener ya? Sebentar, kita cek ke atas. Dokter, dokter nggak ada ya? Oh, belum buat dokter gitu ya. Oh, belum buat nih. Create tadi. Nah, create, tabel lagi, gitu ya. Karena eh, tabel dokter belum kita buat, create dokter, ID dokter. Sudah dibuat belum ya? Saya lupa. Nah, create tabel daftar, administrator. Belum ya? Belum dibuat ya. Pasien, administrator, daftar. Ya, belum dibuat berarti. Oke, ini aja. Kita pakai show tabel. Show tabel. Nah, belum dibuat ya. Jadi kita bikin tabel dokter. Create, create, create tabel dokter, gitu ya. Dalam kurung gitu, dalam kurung ID dokter, integer 3 gitu ya. Primary key, auto increment, bisa dikasih auto increment, dalam kurung lagi, dalam kurung, koma lagi, nama dokternya siapa gitu ya. Terus tipe datanya varchar 30, terus alamat dokternya di mana gitu ya, alamat dokter pakai varchar 100 ya. Terus tanggal tanggal lahir, bisa tanggal lahir, kasih date gitu ya. Terus ada nomor HP, varchar 15 ya. Terus ada lagi spesialis, varchar 15 juga ya. Terus varchar 15 juga.
Terus ada lagi apa? Waktu kerja. Waktu kerja. Varchar 100. Ya, coba. Sudah terbuat, sudah ada namanya tabel dokter. Nah, sekarang kita masukkan, inputkan admin tadi. Adminnya belum ada ya. Kita inputkan adminnya siapa gitu. Karena eh dalam gini aja kita inputkan eh insert untuk tabel dokter dulu. Tabel dokter. Insert dokter, insert into dokter gitu. Insert into dokter. ID dokternya berapa? ID-nya dokternya, terus nama dokter, terus alamat dokter, terus tanggal lahir dokter. Atau kalau mau lebih cepat semuanya mau diisi pakai values langsung saja ya. Values langsung ID dokternya berapa? Misal ID dokternya 1, nama dokternya misal Rahmawati gitu ya, Rahmawati gitu. Terus apa lagi? Alamat dokternya, alamatnya ada di mana? Alamatnya misal Jalan ke Pundang gitu ya. Terus eh, tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir itu biasanya tahun dulu 2019 89 baru tanggal lahirnya gitu ya. 04 bulan lahirnya baru tanggal lahirnya 20. YYDD YYMMDD gitu ya teman ya. Ini saya coba pakai ini dulu saya. Oke. Terus ada lagi apalagi tuh nomor HP, kita kasih nomor HP-nya terserah ya. Terus jangan lupa dikasih karena dia varchar. Karena dia varchar harus ada tanda petik ya. Terus spesialisnya apa? Spesialis anak mungkin ya. Terus ada lagi waktu kerjanya 19.00 sampai 21.00. Nah, kita coba. Sudah ada namanya, kita coba kita buka. Kita cek ada tidak. Kita cek select bintang from dokter. Oh, sudah ada nama Dokter Rahmawati, tanggal lahirnya. Oh, tanggal lahirnya belum ada. Tanggal lahirnya salah ini ya. Nanti kita perbaiki. Di update nanti kita perbaiki gitu ya. Kita coba perbaiki. Terus nah ini sudah ada, sudah terisi semua ya. Nah, sekarang kita insert lagi, insert untuk pasien data dokter ya. Untuk pasien dokter. Insert berarti kita harus insert sesuai dengan nama yang ada di sini. Kita coba insert pasien dokter, nama pasiennya siapa? ID pasien. ID pasien tadi mana? ID-nya, ID pasien gitu ya. Kita masukin ID pasien, koma, terus ada ID dokter, koma, ada ID pasien, ada waktu periksa, waktu periksa, periksa, koma, ada resep. Resep. Berarti
Kita kasih values, gitu ya. Valuesnya apa? Sesuai dengan ID pasiennya berapa? Misal ID pasien tadi kita cari di sini. ID pasien 1, gitu ya. ID pasien 1, koma. ID dokter 1, koma. Waktu periksanya kita kasih date berarti 15. Kasih ini 2026 05 tanggal sekarang 20. Oke. Terus resepnya apa? Resepnya kita masukin ID-nya. Resepnya ID kita ikuti aja ID 001. Ya, kita coba. Kita coba dulu. Sudah ya, sudah ada. Kita coba show, select, kita select bintang pasien dokter from, jangan lupa from ini. Tuh, ya. Salah ya teman-teman. Harus ada berarti select from bintang from ya pasien dokter. Ya, sudah ada di sini. Nah, bagaimana kita mau menampilkan dia? Nih, ini kan hasilnya seperti ini ya, ya. Hasilnya seperti ini. Bagaimana kita mau menampilkan hasilnya seperti ada nama pasien, ya, ya. Dia ada nama pasiennya, waktu periksanya berapa, resepnya siapa, nama dokternya apa, gitu ya. Nah, itu kita menggunakan tadi, ya, menggunakan select join antar tabel, gitu ya. Select join antar tabel itu, ya, select antar tabel itu fungsinya untuk apa? Mengambil data atau menampilkan data dari beberapa tabel, ya, dari beberapa tabel. Nah, contohnya tadi kan ada yang saling terhubung tadi kan. Contoh, ada yang saling terhubung di sini. Di IRD-nya tadi. Di IRD-nya tadi kan ada saling terhubung ini. Ya, dokter, pasien sama dokter, pasien dokter dengan dokter itu kan saling terhubung ya. Nah, yang diambil nanti gitu ya. Yang diambil nanti kita coba yang saling terhubung tadi ya. Itu yang saling terhubung tadi gitu ya. Itu kita coba kita ambil datanya gitu ya. Mau diambil datanya pakai tadi, pakai select antar tabel gitu. Kita coba ini. Select p dot gitu ya. P dot nama pasien gitu ya. Pasien gitu. Koma pd dot waktu periksa. Kita ikuti saja ini. Oke, terus pd dot resep. Terus ada pd dot nama dokter. Ya, tuh. Ya, teman-teman ya. Jadi tadi kalau kalau mau semuanya kita semuanya dulu enaknya. Ini saja dulu terus from ya. Nama pasiennya apa? Dari tabel mana saja yang diambil gitu ya. Ya, pasien gitu. P pasien inisialnya apa? P ya. Ini untuk inisial ini ya. Ini untuk diinisialisasikan di sini gitu ya. Ya. Kalau teman-teman mau pelajari inisialisasi, ini inisialisasi untuk pasien P. Sama dengan PD itu untuk tadi untuk pasien dokter gitu ya. Terus kita pakai perintahnya setelah from tabel tadi kita pakai perintahnya join ya. Pasien dokter diinisialisasikan dengan apa? PD gitu ya. On on P gitu ya. Dot ID pasien gitu ya. Dot ID pasien disamakan gitu ya. Yang saling keterhubungan tadi ya. Jadi ini. Jadi ini tadi.
ini ada primary key di dokter gitu ya. Primary key di pasien gitu ya. ID pasien itu sama dengan ID di ID pasien di pasien dokter. Itu disama dengankan. Jadi PD dot gitu ya. ID pasien. Tuh. Terus dijoinkan lagi gitu ya. Karena dia ada dua tabel yang harus dijoin, tiga tabel yang harus dijoinkan. Join lagi gitu ya. Dokter D. Ya, inisialisasi dokter tadi ya. Inisialisasi dokter tadi D gitu ya. D itu ya on gitu ya. P.id Pak ID dokter gitu ya, atau tadi pd.id dokter sama dengan, nah ini ya, pd.id dokter gitu ya, ini ada ID dokter primary key di sini, ini ada foreign key di sini gitu ya, itu disama dengankan gitu ya, sama dengan d.id dokter. Kita coba tuh, apa yang salah? Namanya berarti ada yang salah. Nama berarti tidak ada di sana. Berarti dia tadi ada kesalahan. Di mana salahnya? Di sini. Ah, kurang tanda underscore. Tuh, begitu ya teman-teman ya. Nah, apalagi kita masuk lagi. Oke, join sudah gitu ya. Nanti teman-teman coba sendiri ya. Join sudah. Oke, ketika kita mau mengambil ini teman-teman coba sendiri nanti. Sama saja gitu ya. Terus fungsi matematika. Nah, ya fungsi matematika ya. Sekarang kita mau menjumlahkan ya berapa pasien di tabel pasien itu gitu ya. Pakai select gitu ya. Menjumlahkan itu pakai count gitu ya. Terus ID pasien mungkin. ID pasien from pasien. Ada 5, bener 5. Coba kita cek. Select from pasien. Select from ya. Select from pasien. Bener 5. 5. 1 2 3 4 5. Betul ya? 5. Nah, terus sekarang kita coba nanti ada fungsi string nih kita ya. Ini untuk penambahan tadi ya. Sama tadi kalau teman-teman mau mencari sum berarti select sum yang bisa yang mau ditambahkan gitu ya. Misal ada total ditambahkan di sini total gitu ya. Tuh. Terus ada minimal juga sama seperti itu juga. Select min nama nama fieldnya apa, from tabelnya apa gitu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri gitu ya. Terus kita coba select string gitu ya. Select string gitu. Nah, kita mau coba nanti kita coba dulu gitu ya. Select gitu. Kita mau coba menampilkan tabel pasien, mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter yaitu JL gitu ya. Yaitu JL atau jalan gitu ya. Maka SQL-nya adalah gitu ya. 2 karakter dari kiri ya, yaitu JA gitu ya. Coba kita cek. Select from pasien where left gitu ya. Alamat pasien, pasien gitu ya. Koma 2 sama dengan ya dalam kurung JA. Tuh, tuh ya. Ya.
Gitu ya. Coba sekarang kalau mau cari yang sama gitu, karena ini sama semua, kita ganti ininya nama pasien. Nama pasien. Dalam kurung gitu ya. Nama pasien. 2 ya. Yang ada hurufnya JOK. JO ya. Sudah kelihatan ya. Joko. Jo. Jo. 2 ya. Tuh. Left itu. Nah, ini string sudah. Nah, ada lagi nih ya untuk menampilkan di antara ya nilai 1 dengan nilai 2 gitu. Di antaranya berapa gitu. Nah, kita pakai tadi ya. Kita pakai coba kita select from bintang gitu ya. Biar gampang bintang from pasien where ID gitu ya. Kita akan menampilkan ID pasien dari 3 sampai 5. Where ID pasien between 3 and 5. 3 sampai 5. Ya. Terus ada lagi. Nah, like gitu ya. Like itu untuk apa? Like itu untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Ya, kalau teman-teman mencari gitu ya, melakukan pencarian itu ya, query-nya adalah menggunakan select like gitu ya. Jadi kita coba select like from gitu ya. From nama tabelnya apa? Misal nama pasien. Kita mau mencari kata jalan nama pasien dengan nama Fahri gitu ya. Select from where gitu ya. Nama pasien itu like gitu ya. Dipersenkan gitu ya. Nah, dengan ini aja inisialnya dengan huruf depan Y gitu. Like dalam kurung gitu ya. Dikasih persennya gitu. Dikasih persen ya. Dikasih persen harus ada persennya Y gitu ya. Terus dipersenkan lagi dalam koma. Bentar. Oh, iya. Oh iya, bentar. Tidak ada karena dia harus besar. Kan tidak ada ya. Kita coba lagi gitu ya. Dengan nama Fahri. Koma. Tuh, ada Fahri. Ya, kalau teman-teman mau mencari, pakai pakai like ini. Ya, itu karakter yang dicari. Tuh, udah. Nah, sekarang ada order by nih. Order by untuk apa? Untuk mengurutkan gitu ya. Ascending atau descending gitu. Ya, ada misal nih, teman-teman mau mengurutkan nama pasiennya berdasarkan abjad gitu ya, berdasarkan ascending gitu ya. Jadi dari awal ke akhir gitu ya. Ascending menaik atau menurun gitu ya. Select bintang from pasien where order by ya, nama kolomnya apa, nama pasien misal tadi kan nama pasien ya, nama pasien misal ya, nama pasien mau di ascending apa descending, kita coba dulu. Ascending benar, ascending ini ya, benar ya. Fahri Jok F J J Y Y gitu, F J Y gitu ya. Terus ada lagi descending, kita coba descending.
Des ya, descending. Nah, ya teman-teman ya, sudah kelihatan bedanya. Ini kelihatan bedanya gitu ya. Terus ada lagi, kita buka lagi group by. Nah, group by itu apa? Untuk mengelompokkan data gitu ya. Mengelompokkan data dengan menghilangkan data satu dalam satu tabel gitu ya. Coba kita kita lihat eh, apa namanya? Hasilnya seperti apa. Select gitu ya. Select bintang from pasien ya. Group by jenis kelamin. Dia mengelompokkan data berdasarkan apa? Nanti coba. Tuh, berdasarkan kelompoknya. Tuh, ya. Kalau ada jenis kelamin berdasarkan dia mengelompokkan berdasarkan ini 01 saja. Nah, kalau mau seperti itu lebih baik tadi harus ditampilkannya satu saja gitu ya. Misal nih di sini kita perlu mau menampilkan jenis kelamin saja. Nah, 01. Karena kan di sini ada banyak nih 01111. Nah, kita perlu perlu data jenis kelaminnya saja gitu. 01. Kita pakai group by itu. Nah, tadi update. Nah, sekarang kita update tadi. Ada yang eh tadi ada yang nilainya 000 tadi kalau nggak salah. Di mana yang ada nilai 00. Nah, ini ya tanggal lahir di tabel dokter gitu. Ini kan kita update dulu. Kita update. Update dengan tanggal lahir yang benar. Berarti gitu ya, kita pakai update gitu ya. Update nama tabel. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya tadi dokter gitu ya. Set gitu ya. Set dulu apa yang mau kita ubah tadi? Apa yang kita ubah tadi namanya? Bentar. Eh dokter itu namanya ya? Dokter tanggal lahir gitu ya. Kita ubah set tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir lahir sama dengan tanggal lahirnya berapa? 1982 gitu ya. Minus ya tahun dulu bulan ya 02 gitu ya bulan baru tanggalnya YYMMDD ya gitu ya 01 where ID-nya berapa yang mau diubah ID dokter gitu ya ID dokter sama dengan 1 tuh sudah diubah bagaimana kita melihat perubahannya tinggal di select from dokter sudah berubah ya itu ya teman-teman ya begitu terus apa lagi nah delete nih kita mau delete nih delete tabelnya bukan tabelnya delete delete nama pasiennya coba kita mau delete nama pasiennya gitu ya delete itu perintah untuk menghapus datanya gitu ya berarti kita coba mau menghapus pasien dengan nama Yuliana gitu ya atau dengan ID 4 gitu atau dengan ID 2 gitu. Delete from nama tabelnya apa? Nama tabelnya pasien gitu ya. Terus where tuh, ID pasiennya berapa? ID pasien misal tadi Yulian 2 saja Joko Purwanto gitu ya. Kita query oke. Berarti sudah dihapus. Kita coba lagi. Pasien.
Oke, itu ya teman-teman ya. Sudah semua gitu ya. Sudah terhapus dengan nama Joko Purwanto, sudah terhapus di sini. Dan count-nya berapa? Kita coba. Kita cek count-nya bener nggak? Select count ID pasien. Form pasien 4. Oke, bener ya? 4 ya. Oke, begitu ya. Nah, ya teman-teman ya. eh, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Apa sudah jelas gitu? Halo? Pak, boleh tanya kah? Ya, gimana Mas Fahri? Ini kalau kita ikutin semua itu jadi tugas 2 ini itu kita langkah-langkah yang tadi Bapak lakukan kah? Iya, Mas. Iya. Mempraktikannya, baru merekamnya. Iya, jadi semua. Dan buat Jadi, tabelnya itu tadi kan Bapak cuma bikin beberapa saja tuh. Kalau kita itu bikin semua tabelnya kah? iya, Ke semua, 6-6-nya. iya, semuanya harus dibikin, Mas ya. Oh Tabelnya iya. dan tabel isi-isinya juga harus dibikin gitu ya, harus dibuat. Oh iya, Iya, baik. Terima kasih, Pak. iya. Itu ya, Mas ya. Apa harus ada rekamannya ya. Jadi beberapa teman-teman itu mengirimkan cuman ada apa? Filenya saja gitu ya. File isinya ya IRD dan kawan-kawan ya. Saya yang dinilai itu hasil ada rekaman teman-teman gitu ya. Hasilnya seperti apa gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa, itu hasil penilaian saya dari sana gitu ya. Itu. Itu ya Mas. Mas Fahri, Ya, terima kasih. ada pertanyaan lagi yang lain? Mas Ahmad, Pak Ahmad Yainuddin, ada pertanyaan? Mbak Yulia juga ada pertanyaan kah? Izin Pak, Ya, gimana? ini di luar topik ini Mas membahas tugas satu boleh sedikit Pak? Ya, gimana Mas? Iya itu kendala teknis kemarin itu cuma mungkin terkirim cuma 1 menit. Mm-mm. Itu sebenarnya saya ada merekam 15 menit Pak. Ini saya ada mengirim ulang link G Drive-nya Pak. Izin Pak. Oh, iya, link G Drive-nya aja yang di update ya Mas ya. Ya Oh Pak. iya Mas. Ya, dan Saya, nanti saya nanti bisa langsung ke anu saja, ke apa namanya? Bisa langsung ke eh message privat aja ya. oh iya PM aja ya. tadi sudah Oke. saya lakukan Pak. Ya Pak. Terima Oke, kasih Pak. gitu ya. Iya. Oke. Yang lain ada lagi? Izin Bapak, mau Ya, gimana bertanya. Mbak? Ya. Ini yang untuk tugas 2 ini seperti tugas pertama ya Pak, yang kita kirimkan hanya link saat video pembuatan itu ya? Iya, itu saja. Itu saja. Iya. Link Oh ya, videonya saja gitu ya. oh ya. Ya, Saat terima kasih pembuatannya Bapak. gimana? Iya, Terima kasih sama-sama Mbak. Bapak. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya, teman-teman. Terima kasih ya. Yang hadir berapa orang ini? 3 ya. 4 dengan saya gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada gangguan teknis gitu ya. Ada salah-salahnya gitu ya. Kita sama-sama belajar juga gitu ya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf gitu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke.